satu. Alam ciptakan langit dan bumi. Tidak ada di situ ilah. Ya, Allah itu kan nama Tuhannya umat Islam, Bang. Di situ tertulis Elohim, Tuhannya orang Yahudi. Gitu, saudara. Tidak, bahasa Arabnya Allah. Allah itu kan Allah. Bahasa Indonesianya Allah. Makanya kami Allah juga kok beda. Kok Ya, oke. Apakah sembahan orang Yahudi itu anak Maria, Bang? Tetap Allah. Ya, berarti Advent telah salah karena melantik anak Maria itu seperti Allah, kan gitu. Bukan, rohnya Yesus itu. Yesus manusia, rohnya roh Allah. Makanya mereka satu. Bagaimana Anda mengatakan rohnya Yesus itu rohnya Allah? Sementara seluruh roh manusia itu adalah roh Allah. Berdasarkan Kejadian 6 nomor 3. Roh kita ya roh kita. Kok roh Allah gimana sih? Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya tinggal berdiam di dalam diri manusia. Betul. Karena Allah berarti itu tidak akan selamanya tinggal di dunia. Karena dia itu Allah. Dia akan balik ke surga. Itu artinya Bang Juma. Artinya roh yang ada dalam diri manusia itu semuanya adalah roh Tuhan. Itu dalil. Jadi kalau roh di dalam diri Yesus itu Anda anggap Tuhan, harusnya roh yang ada di dalam diri Pak Bom Bom itu juga Anda tuhankan. Apalagi Pak Bom Bom itu, saya tidak kenal itu Bang Juma. Dia juga anak Tuhan sama seperti Anda. Nah, sekarang di dalam tubuh Kristen itu berdasarkan Bible itu ada 2 Kristus, Bang. Bahkan lebih dari 2. Tetapi yang berlawanan ajaran itu adalah Kristus anak Maria dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Betul. Yang adalah sembahannya orang Kristen. Di akhir zaman dalam iman kami akan banyak mesias-mesias palsu. Makanya bukan termasuk hanya 2, banyak. Termasuk yang datang kepada Paulus itu asli atau palsu? Asli. Tapi kenapa Yesus melarang percaya? Kok melarang percaya? Itu katakan Yesus itu karena ada mesias palsu di akhir zaman. Ke akhir zaman yang datang kepada murid Yesus pada saat itu. Jangan dipelintir dalilnya. Bukan dipelintir ya, bahkan mesias palsu itu akan datang di akhir zaman, bukan hanya 2, 3, banyak. Itu nasihatnya Yesus itu, Bu. Nasihatnya Yesus itu untuk muridnya yang hidup di zamannya Yesus, bukan untuk Anda yang Kristen. Yesus turis dari Hong Kong. Jadi Yesus itu berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada Mesias palsu yang datang di padang gurun, yang datang di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Matius 23 nomor 23, 24, 25 dan 26. Ketika murid-murid asli Bani Israel mendapat nasihat itu, lalu beberapa tahun kemudian Paulus datang mengaku bertemu dengan sosok Yesus, maka Yesus berkata, jangan kamu percaya. Sorry. Lanjut Bang, lanjut. Iya, kan tadi dia bilang kan mesias palsu. Betul, itu di akhir zaman bakal datang mesias palsu. Gitu. Kok akhir zaman? Masakan muridnya Yesus panjang kali umurnya sampai ke akhir zaman. Itu nasihat Yesus kepada muridnya yang hidup sama dia. Kan dia datang tuh di Bukit Zaitun. Muridnya loh. Apa? Karena kami juga muridnya, makanya disampaikan lewat firman. Anda beda. Anda itu murid atau hamba dari Kristus yang datang di padang gurun. Beda dengan Yesus yang datang di tengah Bani Israel. Itu beda. 2 Kristus yang berbeda. Jadi di dalam Matius 24 nomor 3, murid-murid Yesus datang bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, Yesus mengatakan, tanda kedatanganku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau ada yang datang kepadamu mengaku bertemu dengan aku di padang gurun,
Kata Yesus, jangan kau percaya. Nah, ketika Paulus datang kepada muridnya, murid Yesus, saya bertemu dengan gurumu di pulau, di gurun dan di bilik. Nasihat guru Yesus, guru murid Yesus, jangan percaya. Makanya mereka tidak menjadi Kristen. Sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Sedangkan non-Yahudi tidak diberi pesan kepada mereka oleh Yesus. Wahai non-Yahudi, apabila ada orang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Kalian tidak mendapatkan mandat itu. Yang mendapatkan mandat adalah murid-muridnya dari Bani Israel angkatan pertama. Matius 24 nomor 3. Sehingga ketika Paulus tahu kalau dia tidak mungkin dipercayai sama murid-murid Yesus, maka dia keluar ke non-Yahudi. Siapa yang bisa menghalangi kalian untuk percaya Kristus yang datang kepada Paulus? Dari Kristen tidak mungkin. Yang bisa menghalangi kalian itu cuma Bang Suma. Oh iya dong. Kan Yesus hanya berbicara kepada Yahudi. Yesus tidak berbicara kepada orang Roma. Yesus tidak pernah menasihati orang Roma. Yesus hanya menasihati murid-muridnya Yahudi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Murid-murid Yesus ketika datang Paulus bertemu dengan Yesus katanya di gurun, murid Yesus tidak percaya. Nah, sedangkan Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi, kepada kalian. Nah, saya muncul nih memperingatkan, kenapa kamu percaya kepada Paulus? Karena itu rasul kami, bertemu dengan Kristus kami. Saya katakan, enggak loh. Yesus mengatakan loh di dalam Matius 24 kitab kalian, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, dengan Kristus di dalam bilik. Tapi kalian percaya. Kenapa kalian percaya? Karena perintah Yesus untuk jangan percaya itu hanya kepada Bani Israel. Kalian ini percaya-percaya saja karena kalian bukan Bani Israel. Datanglah Bang Suma mengingatkan, jangan percaya loh, tinggalkan, karena Yesus mengatakan jangan percaya. Gimana Bang Juma paham Alkitab? Bang Juma aja Muslim, kok paham gitu? Iya, kan tertulis begitu abangku. Seandainya tidak tertulis begitu, bagaimana mungkin saya mau mengatakan hal yang tidak tertulis? Ini Bang, abang mau cari kebenarannya, bukan kesalahannya, gitu loh. Cari kebenarannya tentang Alkitab, baru paham. Bang, saya sudah mencari kebenarannya. Perintahnya Yesus jangan percaya. Kalau ada larangan Yesus jangan percaya, sebagai orang yang berakal, percaya atau jangan percaya? Ketika Yesus melarang jangan percaya, ya jangan percayalah, karena udah dilarang. Nah, jangan percaya. Berarti ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara, percaya atau jangan percaya? Di mana ya Bang Juma? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Coba Anda baca. Bentar. Lagi ini ya, kita bentar. Baca aja Bang Juma biar saya artikan. Jadi apabila ada orang yang berkata Mesias ada di sini, jangan kau pergi di sana, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin akan menyesatkan murid pilihan kalian, murid pilihan. Maksudnya 12 murid. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tuh nasihatnya Yesus.
Makanya saya memperingatkan kalian, ada loh nasihat Yesus kepada murid-muridnya agar jangan percaya. Tapi nasihat itu bukan untuk kalian. Murid-murid Yesus dinasihati jangan kau percaya karena dia penyesat. Sedangkan ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, dia tidak ke murid-murid Yesus. Dia langsung ke Roma, Yunani, mengajarkan orang-orang. Orang-orang percaya. Kenapa orang-orang percaya? Karena Yesus tidak pernah ke Roma untuk mengajarkan. Kalau ada Paulus datang ke sini mengajarkan bertemu dengan aku di gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Yesus tidak pernah ke sana. Sehingga Paulus bebas mengajarkan itu kepada orang Roma dan Yunani. Dan termasuk kepada Anda. Saya hadir untuk menjelaskan di dalam kitab saudara. Yesus pernah berkata loh, jangan percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Itu untuk akhir zaman, Bang Jo. Akhir zaman itu menceritakan bahwa banyak mesin palsu. Sekarang ketika muridnya gitu loh. Ketika kemudian Yesus mengatakan itu, dia katakan kepada siapa? Apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di sana, ada Kristus di sana, jangan kamu di situ siapa? Oke, kami kan muridnya juga kan, makanya sebelum itu, sebelum kamu di situ siapa? Muridnya, kami kan muridnya. Muridnya. Loh, jadi ketika kemudian Soekarno berbicara kepada orang-orang dengan mengatakan kamu itu untuk Anda juga. Karena Anda juga, kami ini sama. Anda kan rakyat Indonesia. Anda kan rakyat Indonesia. Ketika Soekarno menasehati orang-orang yang hidup di zamannya Orde Lama, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Itu untuk Anda juga. Itu kan beda manusia dengan Tuhan. Yesus berpesan kepada muridnya pada saat itu bukan kepada Anda. Sedangkan kepada Roma saja tidak. Apalagi kepada Anda. Kalau memang bukan sama kami juga dikatakan, kenapa ditulis di Alkitab gitu loh. Itu kan muncul dari orang-orang yang melakukan penyelidikan terkait Yesus dan pengajarannya. Justru itu, makanya disampaikan kepada kami, jangan percaya pada Mesias palsu. Maka akan muncul di akhir zaman gitu loh. Akhir zamannya itu tidak dikatakan akan Mesias palsu itu muncul di akhir zaman. Mana dalilnya? Ada di Alkitab loh Bang Juma. Iya, mana coba? Di mana dalilnya penyesat itu akan muncul di akhir zaman? Saya lagi nyetir ini, gak bisa buka Alkitab. Saya bilang tadi, lagi nyetir. Bukan akhir zaman. Penyesat itu muncul dan bertemu dengan murid-murid Yesus. Coba Anda baca 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita, tetapi bukan benar-benar dari kita. Itu di situ kita itu siapa? Orang sekarang atau orang dulu? Sekarang. Aduh, inilah Anda. Udahlah, capek saya menjelaskan, Bang. Silakan saudara-saudara Kristen yang lain naik. Capek saya menjelaskan, Bang. Kalau Anda hanya menggunakan doktrin, batok kepala dipensiunkan, tidak isi dalamnya nggak dipakai, ya begini. Saya mau jelaskan, cuman Bible saya di ini kan, nggak bisa. Saya yang tahu Bible, Anda baru mau lihat Bible. Saya sudah tahu. 1 Yohanes 2. Bang Juma kan Muslim, dari mantau Bang Juma itu Bible. Bible itu tinggal dibaca, Cak Ayu. Tinggal dibaca. Cuma terus apa saya bilang? Apa sih? Macam Al-Quran aja kitab kamu. Al-Quran itu harus paham mantik, harus paham ilmu tafsir, harus paham nahwu, saraf, balaga, i'rab, asbabul nuzul, hadits. Itu Al-Quran. Kalau kitabmu tinggal dibaca. Apa nanti alasannya? Harus punya Roh Kudus. Lemak. Nah, karena kalau nggak gini kapan lagi kita ngobrol, ya nggak Gurunda? Kalau naik ke rumah, iya penuh mulu. Saya mau naik penuh mulu nih. Kalau gini kan bisa bersapa-sapa langsung. Udah selesai Gurundaku? Udah.
Oh, udah. Maksudnya? Maksudnya ini mau akhiri lab gitu. Belum. Oh, nggak ada oten. Oh, baru buka. Siap Gurunda. Gimana kabarnya Bangku? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya lagi bahas Yesus poligami tapi nggak ada yang berani. Terlalu berat itu. Berat ya? Iya, nggak ada yang berani. Ini curhat sedikit Gurunda ya, nanti saya turun. Wahyu 19 ayat ke-7. Kan saya tanya nih Oten, domba di situ siapa? Yesus. Anak domba itu hanya Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes, Injil Gospel Yohanes 1 pasal 29. Jadi anak domba siapa? Yesus. Oke. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena hari perkawinan. Gemas suaranya Dinda. Gemas suaranya itu kayak Gema ya? Oh iya. Gimana sekarang? Ehonya terlalu tinggi kayaknya. Oh ya, sekarang gimana Gurunda, abangku? Nah, Udah. itu udah bagus. Ya. Oh ya, tadi ada Oten yang ngebabi-babiin saya tadi, makanya saya gedein semuanya. Abis naik malah nandar babi, nandar anjing, kata. Aduh, kataku naik malah bilang gitu. Ya udah, saya gedein aja suara saya. Kita lanjut Gurundaku ya. Nah, ini curhat. Siap. Anak domba adalah Yesus. Oke, marilah kita bersorak-sorai karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saya tanya sama mereka, pengantinnya ini siapa? Pengantinnya ya kami. Oh, pengantinnya itu orang Kristen. Iya. Laki-laki atau perempuan? Ya semuanya, laki-laki dan perempuan loh. Kalau gitu poligami ya. Gitu dia, waduh langsung kejang-kejang tuh. Gitu Gurundaku. Baik. Sehat selalu Bangku. Ada materi Abang? Iya. Lagi materi apa Bukan nih? kalau saya bukan masalah poligaminya loh. Apa yang saya coba Gurunda? Yang saya pikirkan itu yang laki-lakinya bisa jadi mempelai wanita itu gimana ceritanya? Nah itu berarti bisek ya, biseksual kalau gitu ya. Kan Yesus ini mempelai laki-laki. Ya. Nah, Kristen mempelai wanita. Saya bayangkan Pak Bombo menggunakan gaun pengantin, hak tinggi, pakai cipok-cipok, pakai konde, bulu betisnya banyak, terus kemudian dadanya juga ikut berbulu, jadi mempelai wanita itu gimana ceritanya? Kalau oten yang lain, kalau oten yang lain itu ada yang menafsirkan. Kalau oten yang lain itu ada yang menafsirkan mempelai wanita, ada yang menafsirkan pengantin. Ya pengantinnya itu ya laki-laki dan perempuan. Pengantin wanita. Kalau mereka kan boleh laki-laki juga. Iya. Gimana Bang? Silakan Bang. Coba dilihat di dalam ini, data saya ada. Coba Bang. Saya catat ya. Ini dapat ilmu lagi nih. Cemburu ilahi. Kalau di Gimana Wahyu itu? 19, Cemburu. Wahyu 19 nomor 6 tadi, nomor 6, nomor 7. Itu tentang Yesus kawin. Ada kan data itu? Kemudian 2 Korintus 11 nomor 2, 2, 3 coba. Dua Korintus. Iya. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 2 Korintus 11 nomor 2, nomor 3. Oh ini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nomor 3-nya, tetapi aku takut kalaunya ada 2. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Oleh ular itu dengan kelicikannya. Mereka diidentikan dengan Hawa. Sebab kamu. Tapi untuk membuktikan keakuratannya, coba lihat di Wahyu 21 nomor 9. Wahyu 21 nomor 9. Di situ maka datanglah jelas seorang Ini saya delay ya? Enggak delay, enggak ya? Enggak.
Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, ini siapa nih mempelai perempuan? Kristen kan? Ya, itu tafsiran mereka Kristen. Iya, mereka Terus, mempelai laki-laki apa mereka perempuan? Kan disebut mempelai perempuan. Kan mempelai Berarti perempuan. nikahnya mereka. gimana dong? Kalau ya, kalau laki-laki, kalau perempuan, oke, kita masuk nalarnya. Tapi kalau Yesus menikahi menikahi laki-laki itu gimana, Gurundaku? Kan ya, mempelai perempuannya itu kan Kristen. Nah, orang Kristen itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kalau Yesus menikahi laki-laki itu bagaimana cara? Itu kan di ayat itu bukan menikah tapi kawin. Kalau saya lihat di dalam KBBI, kawin itu kan, mohon maaf, memasukkan jakar kepada vagina, itu kawin atau reproduksi. Nah, kalau reproduksi laki-laki ke laki-laki ini gimana ya? Ya tergantung apa yang mau diproduksi. Kalau mau memproduksi ya bisa juga. Ya iya dong. Kalau mau memproduksi anak lewat depan, memproduksi lewat belakang. Tergantung. Oh. Ini abangku pakai anti rungkat gak ini? Enggak. Pakai ya? Nggak tahu anti rungkat itu apa maksudnya. Waduh, Ngerti saya. bahaya nih. Tapi ini sudah bertahan berapa hari? Sudah 4 hari dengan hari Aman sekarang. ya? Aman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap Gurundaku, lanjutkan. Ini oton-oton pada kepanasan semua nih gara-gara Ya, Wahyu 219 bunyinya kayak gitu mau kayak mana? Iya kan? Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, anak dombanya Yesus. Yang lainnya mempelai perempuan. Siapa mempelainya? Kristen. Ya, Kristen. Berat nih. Gak tega aku kalau bahas ini. Belum ada yang mampu membantah gitu. Secara argumen itu belum ada. Aku tuh gak tega sebetulnya bahas ini. Saya mau kirim Spertus 1 cergen ke Bom-Bom. Serius, kalau dia mau Spertus. Tanya untuk apa? Spertus. Iya, Spertus. Spertus itu kan buat lampu yang dipompa itu ya, Spertus itu ya. Iya, Kalau iya. dulu kan belum ada listrik tuh. Petromak ya. Iya. Untuk apa? Oh iya. Untuk apa apa tahu? tuh? Siram betisnya tahu. biar bulunya gugur. Oh, bisa pakai itu. Bisa menggugurkan bulu-bulu. Kan nggak lucu kalau dia pakai gaun pengantin jalan berbulu betisnya, kan nggak lucu. Mana betisnya kayak betis kesebelasan pula. Aduh. Pakai hak tinggi kan, pakai cipo-cipo, ya kan, pakai pewarna muka. Aduh, abang bisa lucu juga nih ya. Mau kayak mana orang menjadi mempelai wanita? Ibom-bom. Nggak pernah bahas bang. Iya. Abang bahas itu coba bang. Biar otot-otot pada ini bang. Ini kan otot jarang yang yang sering bahas itu saya. Coba abang Gurunda bahas itu. Coba pengen tahu ada nggak yang mampu menyanggah gitu. Iya. Insya Allah nantilah Ya. kita ini. Siap. Nantilah kita urai. Gimana Lina Wijaya Gurundaku? Lina Wijaya gimana? Hujat-hujat Islam, Tapi seksualitas di sorga, dia ternyata kumpul kebo. Memang Allah bongkar satu persatu ya. Sosok suci ternyata dirinya sendiri begitu ya. Iya. Siap Gurunda, takutnya di sana Otan sudah pada menunggu.
lanjutkan aktivitas, sehat selalu buat abangku dan teman-teman semuanya. Amin. Para apologet Islam Jangan Indonesia. disurut. Mudah-mudahan Tetap senantiasa jaya. Amin. Siap Gurundaku. Iya. Ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan saya di Matius 9. Siap Bang. Di Matius 9 Matius itu 9. ada ajaran juga yang terkait dengan mempelai itu. Matius 9 Apa tuh? Matius 9. Matius 9 di mana itu datanya ya? Kalau nggak salah di data 12-nya. Bukan. Matius Data 9:12. bukan. Matius 9 nomor 14, 15, 16. Kemudian Nanti aja datanglah dibaca. murid-murid Yohanes kepada Yesus. Oh, nanti aja. Siap. Siap Gurundaku, terima kasih. Oh iya, ada mempelai. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Mempelai. Oh, Jadi pengikut oh Yesus iya, itu Masya Allah. mempelai kan? Ada mempelai itu. Lanjut Gurunda. Oke, baik. Oke, Dinda. Makasih ya. Ya, penjelasannya Gurundaku, penjelasannya ini jangan sepotong. Penjelasannya gimana? Penjelasannya itu ada dua hal. Yang pertama terkait wajibnya puasa. Selama Yesus masih bersama dengan muridnya, wajib puasa 40 hari 40 malam itu belum. Tapi ketika Yesus sudah diambil, baru diwajibkan mereka untuk melakukan puasa. Pasangannya Yesus Siap, itu Gurunda. wajib puasa setelah mempelainya terangkat, maka mereka baru wajib puasa. Bisa ditekankan di data nomor 16-nya. Masya Allah. Jadi siap. Jadi Saya untuk catat dulu ya. untuk mengetahui murid Yesus yang asli, mereka melakukan puasa sama wajibnya Yesus melakukan puasa. Masya Allah. Data nomor 15-nya itu Siap. jelas itu. Siap Nomor Gurunda, 15. jelas banget. Saya footnote Oke. ini. 15. Makasih Gurundaku ya, saya footnote dulu. Assalamualaikum Sama-sama. Gurunda. Waalaikumsalam Adinda, barakallahu fiik. Masya Allah. Oh ya. Ini kenapanya orang ini minta terus PK? Hei, jangan minta PK dong. Pagi Dinda Zuma. Ya pagi, saudara Dimas berdarah. Mantap, sudah berani buka komal sendiri sejak kala dengan Gurunda Reka. Mantap Bang Zuma. Iya. Beginilah bagus. Terus Saya jumpa In- ya. ini temanya tuh. apa yang Apakah ada dua? kawin-kawin itu Zuma? Enggak usah kamu bahas itu. Ini ada dua Kristus apa. yang kamu bahas. Itu tema kan sudah kalah di Komal Superboy. Iya, ya. Sekarang Yes. kita buktikan aja. Ada dua Tema itu sudah Kristus. kalah. Nggak apa-apa. Sekarang tidak minat diskusi tema yang sudah kalah. Oh begitu, karena ketahuan kalau Kristen itu menyembah Kristus lain. Itu kan sudah kalah. Iya, Kenapa karena saya masih bawa mengakui, tema yang kalah? karena saya waktu itu mengakui kalau anak Maria itu Kristus, makanya saya kalah. Bukan Ya karena sudah saya kalah itu tema. Carilah tema-tema yang menang. Ya ini ada dua Kristus.
Kristus. Kan gitu. Iya, itu tema sudah kalah. Kristen tidak minat diskusi tema-tema yang sudah kalah. Karena menyetujui ada dua Kristus, gitu. Iya, berarti kau sudah kalah. Bikin apa? Iya, kalah bagi kalian, tapi saya menang karena saya berhasil menyampaikan kalau ada dua Kristus. Kau menyetujui Yesus adalah Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Saya menyetujui kalau Yesus itu adalah Kristus. Tidak, kau menyetujui Lukas 2 ayat 11. Nggak bisa. Kristus Nggak adalah bisa. Tuhan. Itu kau kalah. Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jangan rubah itu ayat, baca tidak betul-betul. tidak bisa dong, karena Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Jangan ditambahi Kasihan dan dikurangi. Kasihan deh lu. Tak boleh. Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Kasihan deh lo. Diurapi sebagai apa? Diurapi sebagai manusia, dia diurapi. Diurapi sebagai apa? Sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kami juga beriman itu. Oh, enggak dong, Kristus itu manusia. Aku tanya dulu samamu, Kristus manusia atau Diurapi bukan? sebagai apa? Saya ulang lagi, Kristus itu manusia atau bukan? Merujuk kepada Kristus yang mana? Kalau Musa Kristus itu manusia atau bukan? Kalau merujuk kepada Musa, Kristus Harun, itu Solomon. manusia atau bukan? Kalau merujuk kepada Yesus Tuhan. Di mana dalilnya? Kalau Yesus itu Lukas 2 adalah ayat Kristus yang 11. itu manusia yang diurapi Tuhan. Baca ayat itu. Baca ayat itu betul. Bahasa aslinya di situ jelas sekali Beranikah baca adalah ayat itu? Kurios Theos artinya manusia yang diurapi Tuhan. Jangan Tapi tambahi lembaga dan Bible kurangi Anda, Lukas 2 ayat lembaga 11 Bible Zuma. Anda itu memelintir. Padahal di dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma. Kan orang Kristen ini orang bahlul, percaya saja. Padahal Kristus itu Kau artinya sudah orang mengakui diurapi. Kristus Bahasa adalah Yunani, Tuhan. Haleluya. bahasa Yunaninya jelas adalah Kurios Theos. Kristus Theos artinya Kristus Theos artinya orang yang diurapi Tuhan. Oke, diurapi sebagai apa? Diurapi sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel. Makanya dia mengaku, aku diutus. Pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Begitu. Mana ada diurapi sebagai rasul? Salah. Jelas. Di mana? Di mana? Pengertian diurapi di mana? Coba. Oke, aku tanya balik. Mesias atau Kristus Jelaskan dulu. diurapi sebagai apa? Jelaskan dulu. Di mana penjelasan Yesus diurapi untuk apa? Jelaskan. Di mana? Ayo. Di mana itu? Di mana dia dijelaskan bahwa saya Selepas Yesus mengurapi dia? dibaptis. Selepas Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku. Dan Inilah anakku. Roh Kudus dalam rupa Inilah anakku. merpati. Inilah anakku. Ya. Yang kukasih kepadanya aku berkenan. Anak Tuhan bukan Tuhan. Kalau anak Tuhan itu adalah Tuhan, berarti Kristen juga Tuhan. Anak Tuhan itu hamba. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Oh, kasihan kali. Kasihan kali. Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan untuk netek di wanita dewasa bernama Maria. Betul? Ayatnya di Lukas 11 nomor 27. Baca. Berbahagialah nenen yang kau isap. Apakah Tuhan nenen diurapi sebagai manusia? Diurapi sebagai manusia, jelas itu. Lukas 2 nomor 11. Dia diurapi sebagai manusia, bukan sosiologi. Kristus itu apa? Oke. Coba definisi Kristus apa? Juru selamat diurapi. Enggak ada juru selamat. Baca Kristus Lukas 2 itu ayat 11.
Kristus, definisi Kristus apa? Tak berani gilir-gilir dia. Nggak bisa. Tak Definisi berani Kristus gilir-gilir. apa? Definisi Kristus. Kristus adalah bahlul. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu supaya kamu bisa membedakan Tak berani Kristus dia. itu apa. Kristus adalah Kalau merujuk pada Yesus Tuhan, Lukas 2 ayat 11. tidak ada itu yang kau maksud Tuhan. Dengar, yang kamu maksud Tuhan itu adalah yang datang kepada Paulus. Beda. Kalau yang lahir di kota Daud itu adalah manusia. Manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. Kristus adalah Lukas 2 ayat manusia. 11, Kristus itu Tuhan kan? Kau Tidak sudah ada, mengakui. tidak ada. Itu Haleluya. penipuan. Itu penipuan terjemahan. Itu Kristus malaikat itu. yang kata loh. Iya Yang tahu. kata itu malaikat loh. Kau tapi tidak dia tidak boleh bahasa Indonesia. penipu. Oke. Zuma. Malaikat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Tak penting, maksudnya begitu. Tak Kristus penting. adalah Tuhan. Berarti lu gila. Karena kitabmu pertama kali itu bahasa Yunani, bukan malaikat bahasa gila. Indonesia. Kamu yang malaikat gila. gila, kau Kamu yang pintar. gila. Malaikat mengatakan yang lahir itu adalah Kristus Theos. Apa artinya? Orang yang diurapi Theos. Mana ayatnya? Kasihan. Mana ayatnya? Lukas 2:11 dalam bahasa Yunani. Kasihan. Kasihan deh lo. Haleluya, Dalam bahasa Zuma Yunani. sudah murtad, Dalam bahasa mengakui Yunaninya Yesus Tuhan. Kristus Theos. Kristus Theos artinya orang yang diurapi Theos. Tengok Kamu aja yang ngerocos dia. gila. Tak Kamu yang gila. Kamu turun karena kau gila. ngerocos dia tak berhenti. Inilah kualitas gurunda kamu. Daripada kau penipu, mending kau turun dibawa ke gereja colok pantat pendeta. Bahasa Yunaninya Kristus Theos. Artinya apa Kristus Theos? Orang yang diurapi Tuhan atau orang yang diurapi dewa. Tapi masuk ke Indonesia berubah menjadi Kristus Tuhan. Betul-betul Yesus tidak salah mengatakan mereka ini adalah penyesat. Halo saudara. Bang Zuma. Ya, selamat siang saudara Purba. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Dari sekte mana abang? Masih sekte NKRI Bang Zuma. Oh, Katolik apa Protestan bang? Saya Protestan. Protestan. Arti daripada Kristus Theos itu apa bang? Temanya apa di Bang Zuma, izin? Oh, nggak berani. Oke, itu temanya bang. Apakah ada dua Kristus? Yes. Coba buktikan dulu di dalam Saya buktikan. ayat mana ada Ye. dua Kristus yang Ya. seperti dikatakan Bang Zuma. Terima kasih Bang. Oke, pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Di dalam ayat berapa? Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang. Pelan-pelan, Matius 24 Iya. ayat. Data nomor 23, data nomor 24. Matius 24 ayat 24. Yo Oke, lanjut. Nah, di situ dikatakan sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Oke, stop sampai situ Bang ya. Saya bacakan. Ya, oke, silakan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya bla bla bla. Tapi Bang Zuma mengatakan Kristus yang palsu, tapi sini tertulis adalah Mesias. Oh, Mesias dengan Kristus beda ya, Bang ya? Ya menurut Bang Zuma Kristus itu apa pengertiannya dulu biar kita sepakat Bang pengertian. Orang yang diurapi. Oke. Orang yang diurapi. Yang ini Sama, orang yang diurapi. Mesias itu bahasa Ibrani, Bang. Bahasa Aram. bahasa Arab. Kristus kan? bahasa Yunani. Al-Masih dalam bahasa Arab. Ya. Silakan. Kristus
Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya kemudian menjadi Kristus. Baik. Yang dipakai di sini gitu. Jadi Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias atau Kristus palsu. Paulus juga mengatakan ada Yesus palsu di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Jadi Yesus mengklaim ada Yesus palsu, Paulus mengatakan ada Yesus palsu. Jadi ada 2 Yesus nih minimal. Sekarang untuk membedakan antara Yesus dengan Yesusnya Kristen, Yesusnya Kristen itu manusia. Sedangkan Yesusnya Paulus itu bukan manusia. Maria melahirkan Kristus tapi manusia. Makanya di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Sedangkan Paulus ketika menerima Injil, dia mengakui dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Berarti bukan dari anak Maria, tapi dari Kristus Yesus yang lain. Begitu saudara. Baik Bang Zuma, izin menanggapi. Ya silakan. Moderator dari Muslim bisa naik gak? Saya mau ibadah. Ya lanjut Bang, lanjut. Ya, Kristus yang merujuk kepada Yesus sebagai firman yang hidup, yang disematkan kepada anak Tuhan yaitu Kristus, itu adalah benar. Dia sebagai manusia, dia sebagai Tuhan yang diturunkan sama Bapaknya di surga atau yang diutus gitu. Dan bagi kami sebagai iman orang Kristen, kami tidak mempermasalahkan 2 Kristus atau 3 Kristus, karena itu bersumber semuanya dari satu sumber yaitu Allah Bapa. Jadi pernyataan Bang Juma yang menyatakan 2 Kristus itu sangat tidak relevan pendapat saya. Karena kenapa? Yang merujuk di sini dalam kisah Paulus itu adalah Kristus yang hidup. Dan sementara di dalam Matius itu adalah Mesias sama juga merujuk ke dalam Yesus anak Allah gitu. Jadi yang dimaksud dengan Bang Juma 2 Kristus itu suatu narasi yang tidak tepat ya, atau kekeliruan yang mendasar gitu. Jadi saya juga ingin bertanyakan sama Bang Zuma, buktikan bahwa pernyataan Bang Zuma ada 2 Kristus yang kami percaya sebagai iman Kristen. Demikian Bang, terima kasih Bang. Iya, tadi saya sudah menjelaskan. Yesus mengatakan ada Yesus lain, ada Kristus lain, ada Mesias lain. Yesus itu kan Mesias, tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Artinya Yesus palsu. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain selain daripada Yesus yang dia beritakan. Berarti sudah ketemu nih. Kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di gurun, ada Kristus di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23 nomor 25 26. Berarti ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika dia ke Damsyik, kata Yesusnya jangan kamu percaya. Sebab itu Mesias atau Kristus palsu. Begitu saudara. Saya ibadah dulu. Jangan kemana-mana. Lanjut dengan adik saya dulu. Saya ibadah 10 menit. Silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Bang ya. Saya ibadah 10 menit. Nanti dilanjut sama adik saya. Iya. Saya sebentar aja kok. Silakan Purba. Ya, Bang Purba. Nora Abang buktikan, enggak, yang maksudnya begini Bang. Abang harus buktikan yang dijumpai oleh Paulus itu apakah Yesus anak Maria atau Yesus Kristus palsu. Itu maksudnya. Terbalik, justru pembuktian berada di dalam Bang Zuma sendiri. Sebagai host dia menyatakan 2 Kristus. Nah, ya, sekarang saya tanya. Gitu. Jadi ya, sebentar. Maksud Mesias penyesat atau Kristus palsu itu yang bagaimana? Gitu. Sementara di sini sudah dinubuatkan bahwa
ada Mesias palsu dan ada juga Kristus palsu yang penyebarannya tidak berdasarkan dengan ajaranku. Itu yang kami maksudnya. Sekarang begini Bang. Tadi dibacakan, berkata Bang Hamba. Tadi dibacakan di Matius 24. Saya baca ulang lagi ya. Matius 24 nomor dari 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Berarti Yesus sudah wanti-wanti nih. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu berupa apa Bang? Sehingga kalian yakini itu adalah Mesias Yesus. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Itu pertanyaannya. Yes. Ya, karena Yesus mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ini berupa apa? Sehingga dia meyakini bahwa itu adalah Yesus Kristus. Baik, kalau seperti itu, berarti kita merujuk kepada Kisah Para Rasul. Yes, Ya, Kisah Para Rasul. karena yang dibacakan sama itu Nora tadi ada di Matius, ya. Kisah Para Rasul berapa? Sebentar. Oke. Saya minta waktunya dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Itu ada di Kisah Para Rasul 9 Iya. dan Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Oke, 5 kita buka. Kita buka ya. Saya bacakan. Sebab Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Yang ke-7, maka termanggu-manggulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, di sini artinya bahwa Yesus itu menyatakan. Enggak Bang, pertanyaan saya bukan itu Itokku. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ini berupa apa? Kedatangan Yesus ini seperti apa? Coba baca di Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Coba baca yang nomor 3-nya. Rasul 3 nomor 9. Enggak, Kisah Para Rasul 9 nomor 3-nya, yang nomor 3-nya baca. Oke. Yang datang kepada Paulus itu berupa apa? Dalam perjalanan ketika Yesus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Berarti berupa apa? Oke. Pertanyaan itu Berupa? bahwa berarti di sini dikatakan berupa cahaya memancar. Oke. Kita Mengelilingi ya. Dalam Kisah Para Rasul Iya. ya. Cahaya memancar. Mengelilingi ya. Ya. Kita buka Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Itu kesaksian Paulus juga kepada Raja Agripa. Kisah Para Rasul 26 nomor 11 ya tadi. Nomor 13. 13. Saya bacakan. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah-tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Jadi di sini judul perikopnya bahwa Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Iya, sama kan konteksnya di dalam Kisah Para Rasul 9.
Dalam arti kisah para rasul 9 tadi, perikopnya menyatakan Saulus bertobat. Artinya di situ dia awal muawal bertemu dengan Iya, bukan perikopnya, Tuhan. Bang. Yang mau saya Artinya- tegaskan, kisah para rasul Iya. sebentar itu. Biar kita dapat poinnya, biar itu bisa baik. menjawabnya ini. Silakan. Kisah para rasul 9 nomor 3 itu Paulus mengatakan yang datang kepada dia adalah cahaya dari langit yang memancar, betul? Di dalam kisah para rasul 26 nomor 13 itu adalah cahaya yang lebih terang dari langit, yang lebih cerah dari matahari turun dari langit, betul? Betul. Nah, sekarang buka itu di Lukas 10 nomor 18. Siapakah cahaya ini? Silakan. Karena kata Yesus di dalam Matius 24 ya, yang tadi saya bacakan, kedatangan anak manusia itu seperti kilat yang dari timur dilontarkan ke barat. Tapi tidak seperti itu yang datang kepada Paulus. Lukas 10 Silakan. ayat 18. 18. Oke, saya bacakan ya. Ya. Judulnya perikopnya kembali ke 70 murid. Di mana Ya. Lukas 10 ayat 18, lalu kata Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, jadi kira-kira apa bedanya cahaya yang sebentar itu? Cahaya yang turun dari langit yang mengelilingi Paulus itu cahaya Yesus atau cahaya iblis? Ini beda konteks itu. Dalam kehidupan, ya gini. Sebentar dulu itu. Kalau Coba itu baca gini, ya. Begini, tunggu itu. Memang semuanya kepada cahaya. Tapi Nah, konteks sekarang kita sebentar ini itu bahwa yang Matius cahaya 24. yang datang adalah melibat iblis jatuh seperti kilat loh. Sementara Iya, seperti kilat. Nah, yang jatuh dari langit itu cahaya apa? Seperti kilat kan? Ya, seperti kilat. Nah, sekarang kita lihat apa perkataan Tapi Yesus. gini, Katanya gini. Sebentar. Itu saya menjelaskan. Sebentar dulu itu. Yang ini aja. Tetapi, oh ini dia. Tetapi, oh bukan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Yang mana Dalam itu ya? apa? Matius 24 nomor 27 tadi. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Yang jadi pertanyaannya, apakah cahaya yang datang kepada Paulus itu adalah cahaya timur yang apakah sebelah timur yang melontarkan cahayanya sampai ke barat, atau cahaya yang hanya datang dari atas mengelilingi dia menurut kisah para rasul 9 nomor 3. Masalahnya di sini Itoku, ini adalah cahaya yang sama. Yang dari langit itu, ya, itu dikatakan Yesus adalah Sibilis. Nah, sementara Yesus mengatakan kedatangan anak manusia itu adalah cahaya kilat yang dari sebelah timur dilontarkan ke sebelah barat. Sementara cahaya yang datang kepada Paulus itu yang jatuh dari langit. Pertanyaannya. Ayo. Pertanyaannya apa itu? Cahaya mana? Iya, cahaya apa yang ditemui oleh Paulus yang mengaku adalah Mesias? Karena dikatakan begini ya. Berhati-hatilah kamu karena akan ada yang mengaku aku adalah Mesias. Baru dikatakan lagi, sebab Mesias akan muncul dan mengadakan tanda-tanda mukjizat. Bukankah Paulus mengadakan tanda-tanda mukjizat? Baru dibilang Yesus lagi, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Nah, bukankah Paulus yang melakukan perjalanan ke Damsyik itu adalah perjalanan di padang gurun? Oke, silakan lanjut terus. Lanjutkan. Iya, silakan. Buktikan kepada saya bahwa cahaya yang turun ya, ini tidak melontarkan. Karena kata Yesus di dalam Matius 24, kedatangan anak manusia itu seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Sementara kisah para rasul 9, kisah para rasul 22, kisah para rasul 26, ketika Paulus menceritakan perjalanan pertobatannya, kilat itu turun dari langit, bukan dilontarkan. Terus dalam Lukas 10 nomor 18, apa kata Yesus soal kilat? Dia melihat iblis ya seperti kilat jatuh dari langit. Oke.
Kesimpulannya menurut itu Nora gitu ya. Jangan kesimpulan. Kalau kita mengambil kesimpulan, kami akan mengatakan Mesias yang dijumpai, Kristus yang dijumpai oleh Paulus itu adalah Kristus palsu, bukan anak Bunda Maria. Karena apa? Karena Paulus yang mengatakan, sebab untuk itulah Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Sesuai di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Yang menjadikan Kristus palsu ini Tuhan adalah Paulus. Merujuk ke ayat berapa tadi bahwa dia menyatakan Mesias palsu adalah Kristus? Sekarang begini, Roma 14 nomor 9 coba dibuka. Roma 14 nomor 9. Gimana? Roma 14 nomor 9. Kita jangan lompat-lompat dulu nih. Di sini temanya adalah enggak, itu kan tentang Kristus. Betul. Oke. Tadi Kristus yang dilahirkan sebentar. Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah anak manusia. No Tuhan. Di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. ya. Nah, di dalam Roma 14 nomor 9, Paulus mengatakan Kristus itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Harus mati. Memang Coba itu baca. bukan nubuatnya. Nah, Dan itu yang siapa dinubuatkan. yang mengatakan? Tunggu dulu, Bang. Malaikat Ya. Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria yang dilahirkan itu adalah Yesus Kristus. Kristus yang diurapi Tuhan, bukan Kristus Tuhan. Paham, Abang? Nah, Ya. Roma 14 nomor 9 coba Abang buka. Roma 14 ayat 9 ya. Iya. Oke, saya bacakan berikutnya. Ya. Jangan menghakimi saudaramu, ayat 9-nya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ke-10-nya, tetapi Oke. mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya, yang itu aja dulu, Bang. Sebab Nah. itu Kristus Artinya harus gini. mati dan bangkit. Tunggu dulu. Dia mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Sama juga. Nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. 36. Ya. Jadi disebutkan di sini kata terakhirnya, jadilah seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yes. Siapa yang mengatakan ini? Ini di dalam Kisah Para Rasul ini. Iya. Yang tadi dibuka juga Roma 14 nomor 9, catatan siapa itu? Sebab itu Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan dia harus mati dan bangkit. Nah, Paulus pun juga mengatakan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang mati di kayu salib ini dia harus mati dan bangkit supaya dia menjadi Tuhan menurut Roma 14. Dan yang di dalam Kisah Para Rasul 2:36, Yesus yang disalibkan itu, dia itu adalah Tuhan dan Kristus. Siapa yang menyatakan ini? Kristus siapa ini? Sebab anak Bunda Maria itu tidak ada, anak Maria itu dijadikan Kristus yang harus mati dan bangkit. Ya, lanjutkan. Utono. Iya, saya ingin tahu begini itu, yang dijumpai oleh Paulus di padang di Damsyik itu, di padang gurun itu, siapa? Karena memang Yesus sudah mewanti-wanti di dalam Matius 24. Berhati-hatilah kamu, akan ada yang datang mengaku, akulah Mesias. Yang datang kepada Paulus, bukankah dia mengaku
akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Terus Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Dia sudah wanti-wanti kepada murid-muridnya. Ya, betul. Nah, yang datang kepada Paulus itu adalah berupa cahaya yang turun dari langit. Sementara di dalam Lukas 10:18 Yesus juga mengatakan, yang turun dari langit itu adalah Sibilis. Karena kedatangan anak manusia tidak seperti itu, Bang. Iya, dalam arti argumennya itu Nora itu masih rapuh loh. Artinya turun dari atas itu. Kalau rapuh argumen saya itu buktikan. Oke, mari. Yesus anak Maria kah? Yesus anak Maria kah yang datang kepada Paulus? Dalam mana ya? Dalam yang turun bintang jatuh timur ke barat itu proses jatuhnya si Sibilis. Kemudian Astagfirullah. Coba buka Matius lagi deh, Bang. Abang tuh sudah menghujat namanya itu, Bang. Matius 24, coba Bang buka. Ya. Aduh, Sebentar. bahaya. Coba buka Matius 24 nomor 27. Abang bilang itu adalah Sibilis ya. Coba Abang buka. Berarti ini perkataan Yesus bohong nih. Ayo buka Matius 24 nomor 27. 24 nomor 27 ya. Kebalik Abang. Sibilis itu yang turun dari langit seperti kilat. Nah, ini tengok dulu. Apa kata Yesus coba? 24:27 sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Oke. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, anak manusia itu akan datang seperti itu. Bukan kilat yang turun. Sementara yang turun kepada Paulus itu cahaya. Yang seperti kilat turun. Bukan dilontarkan. Ini dilontarkan. Kalau tidak, itu bantahlah. Kedatangan yang datang kepada Paulus ini siapa? Siapa cahaya ini? Saya sudah menunjukkan di dalam Lukas 10 nomor 18 Yesus mengatakan Sibilis itu jatuh dari langit itu seperti kilat, jatuh dari langit. Sementara kedatangan anak manusia itu adalah dia kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Bayangkan Abang, dari timur ke barat itu jauh Abang. Sementara cahaya itu yang turun dari langit kepada Paulus mengelilingi Paulus. Gak ada dilontarkan. Terus ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22 itu orang-orang yang seperjalanan dengan dia, ada yang sebagian melihat, ada yang sebagian melihat cahaya itu, ada yang sebagian tidak, ada yang sebagian mendengar suara itu, ada yang sebagian tidak. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 26 itu sama sekali tidak ada. Ini ceritanya ini kontradiksi sekali. Kesaksian Paulus. Abang baca baik-baik. Kisah Para Rasul 9 itu mengatakan katanya yang rebah ke tanah hanyalah si Saulus. Kisah Para Rasul 22 yang rebah ke tanah itu hanyalah juga si Saulus. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 26 pada waktu dia memberi kesaksian kepada Raja Agripa, yang rebah ke tanah itu adalah semua Saulus dengan kawan-kawan seperjalanannya. Ini kesaksian Paulus ini lucu. Kenapa berbeda-beda? Tapi kita nggak larikan ke situ. Kesaksian si Paulus saja sudah sangat berbeda dari tiga penulisan ini, 3 pasal ini. Kisah 9, Kisah 22 dan Kisah 26. Kisah 9, Kisah 22 dikatakan dia di situ dalam keadaan buta, betul? Nah, yang mencilik matanya adalah Ananias. Dia jumpai Ananias. Nah, Kisah Para Rasul 26 kalau itu baca, tidak ada dia menceritakan kepada Raja Agripa kalau dia buta. Bahkan nama Ananias pun di dalam Kisah Para Rasul 26 tidak ada disebutnya. Ini udah kontradiksi ceritanya, udah ngawur katanya. Padahal sama-sama menceritakan bagaimana perjalanan Saulus ketika dia bertobat. Bagaimana bisa kita percaya yang dia temui itu adalah Yesus anak Maria? Sementara Yesus mengatakan, kedatangan anak manusia kelak itu seperti ya dari timur, kilat yang cahayanya dilontarkan sampai ke barat. Sementara yang datang kepada Paulus, cahaya yang turun dari langit mengelilingi dia.
Terus apa Oke, kata kalau Yesus? balik- Cahaya itu apa? Baik, Iblis. kalau balik ke dalam konteks tema kita Ya. dengan pemaparan Sonora ini yang di mana ini maksudnya nih? Karena kita juga percuma juga membahas panjang-panjang kira pasal Begini ya, Bang. Begini ya, Bang. Kristus. Sementara kita lari dari Iya, konteks begini itu. ya, Bang. Tadi kan sudah ku tunjukkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kan dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9 itu, sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Yang disalibkan itu adalah Kristus. Dia mati dan bangkit, harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Nah, Kristus yang di Kisah Para Rasul 236 ini yang disalibkan itu adalah Kristus, ya. Baru dia menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi pertanyaannya begini, ya. Yesus yang dilahirkan Bunda Maria dengan Yesus Kristus yang dilahirkan Bunda Maria dengan Yesus Kristus yang kau salibkan itu kau jadikan Tuhan dan Kristus, apakah sama? Sama. Merujuk satu sosok, yaitu Buktikan. Hah? Buktikan Kristus yang dijumpai oleh Paulus ini adalah Yesus anak Maria. Kan balik lagi ke situ itu. Kita kan balik ke situ. Oh, dalam arti pertanyaan itu ini yang saya tangkap, sama nggak Kristus dengan yang mati yang tersalib dengan Kristus yang dijumpai Rasul Paulus, bukan begitu? Bukan. Kristus yang disalibkan itu adalah pernyataan dari Paulus. Karena Yesus yang disalibkan itu, ya, dia mati dan bangkit biar menjadi Tuhan dan Kristus. Betul kan? Kan di dalam Kisah Para Rasul 236 itu. Oke. Coba itu baca baik-baik lagi lah itu. Jadi seluruh kaum Israel, kita nggak usah capek, nggak usah jauh-jauh ya, dalam arti menunjukkan Kristus itu disalibkan, mati dan bangkit itu dalam Yesaya sudah jelas. Dan di sini jangan lari ke Yesaya itu. Nah, dalam arti Itu penubuatan. kan Sebentar kembali itu. kepada Itu. dua Kristus gitu Itu. ya. Ya, sekarang Dua begini itu. Biar sebentar dulu itu. Biar kita dapat poinnya. Paulus mengatakan, ini catatan Paulus kan, catatan Lukas Paulus kan. Nah, Kisah Para Rasul 236 ya. Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul kan? Nah, Roma 14 nomor 9, Paulus juga mengatakan, sebab itu Kristus itu harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Nah, yang dilahirkan Bunda Maria Yesus Kristus itu bukan Yesus Kristus Tuhan, tetapi yang diurapi Tuhan, paham? Sementara Yesus Kristus yang dijumpai oleh Paulus di Damsyik itu bukan Yesus Kristus anak Maria, tetapi Yesus Kristus Tuhan yang dia katakan disalibkan, mati, dibangkitkan, baru menjadi Tuhan. Oh, salah. Paham nggak sih? Yang dijumpai Rasul Paulus itu merupakan cahaya yang turun loh. Dia tidak berupa wujud Kristus. Betul, cahaya itu mengaku siapa? Jadi di sini Cahaya itu mengaku siapa itu? Tunggu dulu, cahaya itu mengaku siapa? dalam Rasul Paulus 9 ayat 3 kan sampai 9, Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Paulus dalam bentuk cahaya. Berupa apa? Dan Berupa berbicara cahaya. dengan suara yang didengar oleh Paulus. Sekarang saya tanya, kedatangan anak manusia berupa cahaya itu apakah seperti yang dikatakan Paulus, turun dari langit? Itu pertanyaannya. Karena Yesus mengatakan, bilangin lagi pelan-pelan pertanyaannya pelan-pelan. apakah cahaya yang dikatakan Yesus dia menjumpai Paulus itu adalah cahaya yang turun dari langit atau seperti kilat yang dari sebelah timur dilontarkan cahayanya sampai ke barat. Seperti itulah kedatangan anak manusia, kata Yesus. Sementara yang datang kepada Paulus, cahaya itu turun dari langit, bukan dilontarkan. Itu jelas turun dari langit itu. Udah jelas. Nah, turun dari langit di dalam Lukas 10 nomor 18 dikatakan Yesus itu adalah Sibilis.
Simbolis. Coba buka Lukas 10:18. Aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Sementara kedatangan anak manusia di dalam Matius 24 nomor 27, kedatangan anak manusia itu seperti kilat yang dilontarkan dari sebelah timur sampai ke barat, bukan turun dari langit. Ini Itu kan sudah perbedaan. Dalam Lukas 10 tuh ayat 18 itu bagaimana jatuhnya si iblis. Nah, jatuhnya iblis, oke. Sekarang Nah, begini, jatuhnya nah, iblis kata para Yesus rasul itu tadi, seperti apa? Yesus turun loh. Sebentar. Itu Sebentar.